Pengikut setan yang masih belum sadar, dia akan cenderung lebih aman. Cenderung lebih aman. Kenapa? Karena setan tidak ganggu dia. Setan tidak ada agenda khusus untuk mengganggu atau mengajak dia. Toh orang ini belum diajak, masuk sendiri ke lingkaran setan. Setan belum ajak, dia masuk sendiri. Setan, baik, sumar. Sekotong saja, mari. Bagindo nih kasih first class. Kasih di kelas bisnis, duduk paling muka. Setan tidak capek-capek goda orang begini. Karena memang dia duniawi, manifestasi yang saya bilang. Otaknya duniawi, dia cari sendiri. Cari selingkuh, cari tipu daya, cari segala. Dia masuk sendiri. Beda dengan kita yang mau hidup benar. Atau kita yang ada dalam doa Yesus. Kita target setan. Makanya kenapa kita terus berjaga-jaga. Pembacaan firman Allah untuk mendapatkan bagian terakhir dari seri khotbah doa Kristen dan sorotan khusus doa Tuhan Yesus bagi orang percaya. Maka pembacaan pada saat ini terpilih dari Yohanes 17. Ada 3 ayat paling terakhir, yaitu ayat 24, 25, dan 26. Dan dalam hitungan ketiga kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kita sudah menyoroti doa khusus Tuhan Yesus bagi orang percaya dalam Yohanes 17 ini dari ayat 20, dan hari ini kita akan tuntaskan ayat yang tersisa yang di dalamnya masih ada permintaan Kristus bagi kita. Yang sudah kita pelajari adalah Tuhan Yesus minta supaya semua orang Kristen melayani. Semua orang Kristen memberitakan Injil. Dan yang kedua, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya kalau ada orang yang menjadi Kristen, menjadi percaya, itu percaya karena pemberitaan firman. Dan memang doa itu sudah dijawab oleh Tuhan sendiri pada hari Pentakosta. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta, sekalipun ada fenomena-fenomena spektakuler seperti lidah-lidah api, tiupan angin keras, ada glosolalia atau orang berbahasa lidah, tapi 3 mujizat ini, 3 fenomena spektakuler ini tidak menghasilkan pertobatan, tidak melahirkan gereja. Yang melahirkan gereja apa? Khotbah Simon Petrus. Yesus minta orang Kristen memberitakan Injil. Yesus minta orang menjadi Kristen karena pemberitaan. Dan itu langsung tergenapi di hari Pentakosta. Maka diberkatilah semua anak Tuhan yang Anda menjadi Kristen saat ini. Atau Anda sudah agama Kristen karena keturunan. Papa mamamu Kristen. Kamu dilahirkan dari keluarga Kristen. Otomatis kamu dipasang label Kristen. Namamu di dalam kartu keluarga beragama Kristen. Tapi kamu hanya Kristen karena keturunan. Belum mengalami Kristus. Dan kalau Anda bisa mengalami Kristus, standar yang Tuhan mau adalah mengalamilah karena Anda mengerti firman. Hari ini banyak gereja penuh. Tapi kita mesti cek penuh gara-gara apa? Penuh gara-gara pemberitaan firman? Atau penuh karena penekanan aksesoris-aksesoris luar saja? Lighting, gedungnya bagus, khotbahnya tidak ada. Saya baru pulang dari Australia dan saya ketemu seorang Indonesia dan dulu jemaat di sini menikah dengan orang sana. Dia pergi ke gereja tertentu. Ini seorang pengkhotbah dan orang yang kalau gali firman tidak main-main karena dia kuasai bahasa Inggris.
Kalau saya pakai teks bahasa Inggris NIV, New American Standard Bible, atau New King James, saya mesti ke Google Translate dulu, baru saya tahu dia punya arti. Kalau ini tidak, memang guru. Bahkan ngajar di Amerika, ngajar di Australia. Dia pergi satu gereja yang cukup ternama di dunia. Dia pergi manusia banyak, entertainnya ditonjolkan, tapi pemberitaan firmannya kosong sekali. Dia langsung, suaminya juga cinta Tuhan. Mereka bilang, ayo kita pulang. Aduh, datang capek-capek hanya dengar sesuatu yang tidak alkitabiah. Tapi orang penuh. Orang-orang yang tidak belajar firman selalu pakai standar, lihat aja kan penuh. Loh, kita bukan bicara penuh gara-gara apa? Amin. Kalau penuh karena memang tradisi, bahaya. Penuh karena hanya entertain, bahaya. Harus penuh karena pemberitaan Injil. Itu membuktikan bahwa perkumpulan itu adalah bagian dari jawaban doa Yesus. Amin, kekasih Allah. Jadi tidak bisa gereja penuh karena nyanyi-nyanyi saja. Nyanyi baik, kita juga senang bernyanyi. Tapi ujung tombak dari sebuah gereja adalah pemberitaan firman. Petrus beritakan firman, gereja dilahirkan karena pemberitaan firman. 3.000 orang dibaptis, dan setelah mereka dibaptis, saudara bisa melihat aktivitas rohani mereka yang menempati ranking pertama itu apa? Baca tuh Kisah pasal 2 mulai ayat 41. Perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang dibaptis 3.000 jiwa. Dibaptis karena apa? Menerima perkataan Petrus. Menerima khotbah Petrus. Oke. Ini gereja asli. Ini gereja pertama yang lahir di bumi. Maka gereja-gereja yang sekarang mesti cek. Kita banyak gara-gara apa? Banyak karena gembalanya celana robek. Gembalanya tato. Lalu yang celana robek semua masuk. Tidak ada firman. Firman ya baca, mungkin penggaliannya juga begitu-begitu saja. Repot itu. Ini bukan menghakimi loh. Ini mendorong orang supaya bangkit. Jangan cepat puas dengan gereja rame. Rame kenapa? Itu persoalan. Menjadi sukacita dan ucapan syukur kalau rame karena firman. Karena itu adalah jawaban doa Yesus. Amin, Bapak Ibu terkasih. Mereka dibaptis karena menerima perkataan Petrus. Setelah dibaptis, aktivitas rohaninya apa? Saya baca buat Anda di ayat 42. Atau saya dibacakan dan saya beri penekanan. Silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 42 ini ada beberapa aktivitas rohani. Tapi ranking satunya adalah apa? Dikatakan sudah bertobat dari khotbah. Setelah itu apalagi? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini gereja yang kuat. Gereja yang dilahirkan dari khotbah, gereja yang bertumbuh dari pengajaran. Dunia hari ini tambah jahat, pengajar sesat di mana-mana. Tapi saya tidak khawatir kalau kami sudah mengajar sungguh-sungguh kepada umat, silakan ajaran sesat datang. Dengan mudah kita menepis, dengan mudah kita menangkal, dengan mudah kita menyaring. Gampang banget. Maka dari itu, kekasih Tuhan, saya bersyukur. Terkadang bahkan berkali-kali dalam doa kami harus meneteskan air mata karena melihat banyak orang datang cari firman. Waduh, buat saya itu lebih dari mujizat, lihat mujizat orang mati bangkit. Itu bagi saya. Lebih daripada lihat orang buta yang tadinya buta melihat, orang yang tadinya lumpuh berjalan. Bagi saya, orang yang dilahirkan dari firman, mencari firman, bertumbuh dalam firman, bersaksi tentang firman, itu jauh lebih hebat dari orang mati sebelah tiba-tiba hidup sembuh total. Buat saya lebih hebat itu. Amin. Karena setan tidak bisa mengajar firman yang benar. Setan bisa kutip ayat tapi diputar balikan. Dia tidak bisa mengajar firman yang benar. Mujizat palsu dia bisa tiru. Bahasa roh palsu dia bisa tiru. Nabi palsu dia bisa tiru. Yang asli dia muncul palsu. Bahkan Mesias palsu pun dia bisa.
Tapi firman yang asli tidak datang dari setan. Firman yang palsu itu datang dari setan. Karena setan adalah bapa dari segala penafsir yang salah. Adam dan Hawa jatuh, khususnya Hawa ketika digodai. Di Kejadian 3 itu. Setan menyerang firman dan memutarbalikkan firman. Saya sudah bahas itu berkali-kali. Kalau Anda baca baik-baik, setan memutarbalikkan firman. Menambahi firman. Hawa terkecoh dan selesai. Dampaknya ke kita semua. Jadi semua orang yang tafsir firman secara sembarang, bapaknya setan. Orang yang tafsir firman dengan benar, bapaknya Roh Kudus. Bukan roh setan. Nah, kemudian kekasih Allah, setelah gereja dilahirkan, dan itu menjadi bukti jawaban doa dari Tuhan Yesus, Tuhan minta lagi gereja bersatu. 2 minggu lalu sebelum saya ke Australia, saya sudah bahas itu dan saya harap memang unity dalam gereja itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat-berkat diperintahkan. Orang yang bersatu hati dimulai dari rumah tangganya. Ya, suami, istri, anak bersatu mencari Allah. Dengar, bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar-kejar kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan kita yang buru berkat, berkat buru kita. Tapi kalau dalam rumah tangga, satu tidak mau mengalah satu, semua pegang prinsip. Satu bilang sebetulnya orang rotet, pokoknya. Satu bilang, lu sangka hanya rotes, baru tahu. Amnatun. Di dalam kehidupan bersama, Alkitab bilang taruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Attitude-nya mesti Kristus. Bukan darah otak rote, otak sabu, otak belu, otak... No. Otak Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5 bilang apa? 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidup bersama pikiran Kristus dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu bersatu tuh. Ya, dari cara bersatu terbaik teladani Tuhan Yesus. Tidak layak Tuhan Yesus bersatu dengan kita. Tidak layak dia dari sorga turun bagi kita. Makanya kitanya tidak pantas terima dia. Tapi dia mau bersatu dengan kita. Amin. Dan kalau saudara baca terus, nanti dia kasih keterangan. Dia yang Allah, setara dengan Bapa, sehakikat, sederajat, melekat. Dia dan Bapa tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Tapi dia mau ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan apa? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Ini keren. Kalau mau unity, mau bersatu, mau melihat berkat Tuhan diperintahkan ke dalam rumah tangga kita, gereja kita, bisnis kita, usaha kita, terutama keinginan yang kuat untuk melakukan misi Allah dalam hidup saya dan saudara, maka milikilah hati yang mau bersatu. Amin. Percaya deh, berkat kejar-kejar kita. Bahkan bukan cuma berkat, sumber berkat di pihak kita. Kenapa? Karena Yesus berkata, 2, 3 orang berkumpul dan sepakat, aku ada di tengah-tengah mereka. Keluarga, rumah tangga yang suka berdoa, ada masalah, tidak buru-buru telepon tim doa di naik Liu. Tidak buru-buru telepon pendeta Melatok. Pendeta Melatok nomor 6. Nomor 1-nya apa? Langsung berlutut dalam kamar. Amin. Saudara, Anda dan saya sama-sama diberi kuasa menjadi anak Allah. Kuasa untuk meminta. Boleh minta dukungan, boleh. Tapi jangan apa-apa minta dukungan. Seolah-olah Anda tuh manusia kelas 2. Anda tuh anak tiri. Tidak ada di mata Tuhan. Anak tiri, anak emas. Tidak ada. Semua kita sama. Amin. Boleh saling mendoakan. Tapi belajar mempraktekkan firman yang saya sampaikan.
2-3 orang berkumpul sepakat, Yesus ada. Makanya kenapa harus ada mezbah keluarga? Kenapa harus ada ibadah dalam rumah tangga? Kepala-kepala keluarga, bangkitlah, bertindaklah sebagai gembala yang menggembalakan istri dan anak-anakmu di saat orang tidak lihat, tapi sorga melihat engkau. Sorga lihat engkau. Ini kepala keluarga keren. Amin. Pimpin istri anakmu. Sibuk ada aturan. Anda tidak lebih sibuk dari Pak Jokowi. Pak Jokowi agama Islam. Sesibuk-sibuknya dia masih sholat. Versi Islam tentunya. Itu RI 1. Anda RI berapa? Coba hitung sendiri. Kau urut-urut sendiri sampai kau pusing sendiri. Saya ini cocok RI berapa? Kau RI 1 miliar koma sekian. RI 1 aja masih sholat. Ya. Pada kita ini lebih bebas lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu artinya menyembah tidak tergantung tempat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Kita tetap kontak dengan Tuhan dari hati yang paling dalam, pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah yang begitu, yang Tuhan cari. Bukan di gereja menyembah, di luar bikin jahat. Anda bukan penyembah. Ingat, yang Tuhan cari penyembah orang, bukan penyembahan. Kalau penyembahnya sudah benar, penyembahannya pasti oke. Amin. Bukan persoalan suara bagus atau tidak. Kalau bisa suara bagus itu lebih baik lagi. Memberi yang terbaik. Tapi yang suara tidak bagus seperti saya pun, percayalah, Tuhan pasti terima pujian penyembahan kita. Amin, kekasih Allah. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan itu unity. Lalu yang berikut Tuhan berdoa supaya Kristen mengalami kemuliaan dan saya soroti seputaran pikul salib. Nah, hari ini kita melanjutkan satu ajaran yang menarik dan luar biasa seputaran sorga. Di ayat yang ke-24 dari Yohanes 17 ini dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Di mana Tuhan Yesus berada? Di sorga. Yesus bilang mereka harus bersama dengan aku. Berarti Tuhan Yesus mau kita di sorga. Ini sorga yang asli, bukan sorga dongeng, bukan sorga abal-abal, bukan sorga yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat. Ini adalah sorga yang diajarkan oleh Alkitab, oleh sang pemilik sorga, oleh Dia yang turun dari sorga dan naik kembali ke sorga. Dia pemilik sorga, Dia penguasa dunia akhirat. Jadi kalau Dia ajar tentang sorga, Dia minta sorga bagi kita, itu benar-benar sorga yang asli. Sorga yang lain palsu, sorga di luar Yesus palsu. Amin, kekasih Allah. Palsu, harus bilang palsu. Sombong rohani? Bukan. Ini kebenaran yang tidak bisa dibantah. Nah, omong-omong atau bicara tentang sorga. Ini menarik bahwa tema kita ini doa Yesus bagi kita. Maka sorga juga hanya berlaku bagi orang percaya. Karena ayat ini dilanjutkan, ya bersama-sama dengan aku, yaitu siapa? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Haleluya. Itulah orang Kristen. Mereka yang engkau berikan kepadaku, siapapun Anda. Yang Bapa tarik dan Bapa berikan kepada Yesus, kita didoakan supaya ke sorga. Nah, bicara tentang sorga, kekasih-kekasih Tuhan berdasarkan doa Yesus ini. Sebelum Yesus menaikkan permintaan ini Yohanes 17 ya. Di Yohanes 14, Tuhan Yesus sudah buat janji kepada murid-murid. Dia bilang, kamu jangan gelisah, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa tuh banyak tempat. Kalau tempatmu sudah jadi, saya kembali bawa kau ke sana. Perhatikan janji Kristus dalam Yohanes 14. Beberapa pasal sebelum doanya ini. Yohanes 14 mulai ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. 2.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yap. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Terus ayat Sebab 3. aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, jadi saudara, dari janji inilah, atau janji ini menjadi fondasi dari doa Tuhan Yesus tadi. Tapi diperluas dalam doa itu. Kalau janji ini pertama-tama dia berikan hanya kepada murid-muridnya. Tetapi doa itu karena doa bagi kita, maka itu diperluas bagi semua orang percaya. Makanya seorang teolog namanya William Hendriksen. Hendriksen memberi komentar seputaran doa Yesus yang dibangun di atas janji tadi. Hendriksen mengatakan permintaan ini memberikan suatu fondasi di bawah janji dari Yohanes 14 ayat 3 tadi. Anak meminta supaya Bapa bekerja sama dengannya dalam melaksanakan janji terus yang telah dibuat kepada murid-murid. Dan yang sekarang ketika dia minta dalam doa Yohanes 17 ayat 24 itu diperluas sehingga mencakup semua orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Semua yang diberikan Bapa kepada Yesus termaksud kita di dalamnya. Orang kalau yang namanya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, apapun yang terjadi, sekalipun dia menjalani hidup yang kotor, jatuh, bangun, mandi, lumpur, dosa, penjahat, kelas kakap. Tapi kalau memang dia dipilih Allah, dia akan datang kepada Yesus, dia akan terima Yesus, dia akan lahir baru, dia akan jadi ciptaan baru. Itu pasti. Itu pasti saudara-saudara. Makanya Yohanes 6 ayat 37, ayat itu bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itulah kita. Makanya kenapa penginjilan dilakukan terus? Lakukan saja, beritakan saja. Ada yang namanya external calling, ada yang namanya internal calling. External calling, khotbah untuk semua orang. Tapi khotbah itu hanya akan bertumbuh di dalam orang pilihan. Itulah yang disebut internal calling. Ya, panggilan dari dalam yang akhirnya menarik orang kepada Tuhan. Makanya berapa banyak orang sih khotbah saja. Toh yang bertobat hanya mereka yang di Yohanes 6 ayat 37 ini. Dan mereka yang didoakan oleh Yesus. Dan itulah yang Yesus minta kepada Bapa. Tolong sorga buat mereka. Menarik Bapak Ibu jemaat kalau bicara tentang sorga. Ada beberapa keterangan lain yang perlu jemaat ketahui tentang sorga. Sorga itu kekasih Tuhan. Itu benar-benar tempat. Makanya Yesus bilang di rumah Bapa banyak tempat. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kata Alkitab. Ya, maka untuk masuk ke sorga, sorga dalam arti tempat, kita harus mengganti tubuh ini, atau lebih tepat, tubuh kita diganti dengan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru itu bersifat materi juga, hanya tidak bisa berdosa lagi. Kalau ini tubuh lama. Sudah berdosa, banyak penyakit lagi. Iya toh? Asam urat, kolesterol, darah tinggi, panu, kadas, kurap, kaskaduk. Ya, itulah tubuh lama. Tapi nanti kita diberikan satu tubuh baru. Dan kalau tubuh itu seperti Yesus bangkit, kan Yesus bilang Thomas, mau minta bukti, ini lubang, sentuh, raba lambung. Di pantai Genesaret, Petrus sudah bawa beberapa teman, 7 atau 8 teman, pergi tangkap ikan. Yesus muncul kembali, mereka kaget. Datang Yesus sudah siap, sarapan. Yesus bilang ada ikan di situ, mereka saya mau makan dulu. Itu tubuh yang bangkit. Tubuh itu yang kita pakai bukan? Kalau tubuh kita, jadi pengertian tubuh kemuliaan itu bukan roh. Bukan roh. Itu tubuh yang benar-benar tubuh, hanya tidak bisa berdosa dan tidak bisa kawin-mawin. Jadi sorganya Kristen itu tidak ada seks di sorga. Itu ajaran sorga dari pemilik sorga. Yesus namanya. Tidak ada orang kawin-mawin di sana.
Kawin memang di sini. Maksudnya begini. Kau cari. Mandi. Barisi, wangi. Let's pray. Makanya berdoa. Supaya Tuhan kirim jodoh yang takut Tuhan. Amin. Kecuali Anda tuh dapat karunia khusus tidak kawin. Itu istimewa. Istimewa banget. Seperti yang Tuhan catat atau Tuhan bahas dalam Matius 19 ayat 12. Coba. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Oke. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Ya. Oleh karena kerajaan sorga. Ya. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Ada orang jenis ini ya. Ya itu istimewa ya. Di karunia selibat dia tidak menikah. Pokoknya dia lihat apa-apa nyambung semua. Pohon tergoyang. Tidak nyambung. Kambing dibadakin. Tidak nyambung. Ya sudah. Aman terkendali. Amin. Orang begini luar biasa menurut saya. Oh luar biasa. Daripada Anda yang tidak dikaruniakan, mungkin kan suka harba biru kan. Nah saudara-saudara, tapi di sorga tidak ada kawin-mawin. Ya, tidak ada kawin-mawin. Maka dari itu kekasih-kekasih Tuhan di dalam saya lupa ayatnya. Tapi Tuhan Yesus pernah mengatakan itu bahwa di sorga tidak ada kawin-mawin. Coba Matius 22 ayat 29 dahulu. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 30. Ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, Ya. melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi sorga yang Tuhan Yesus ajar tidak ada kawin-kawin di sana. Itu tidak ada lagi hawa nafsu, kepingin, tidak ada. Nah itu pakai tubuh kemuliaan tuh. Ya, tubuh yang materi. Makanya pulpit komentari tadi kayaknya belum habis ya pada MC ya. Pulpit komentari yang bagian berikutnya dia bilang, ya bisa dikatakan bahwa tubuh kebangkitan akan bersifat rohani. Ya, tetapi bersifat rohani bukan dalam arti dibedakan dengan materi, tetapi dibedakan dengan sifat daging dan jahat. Makanya kita tidak bisa berdosa lagi di sana. Pakai tubuh ini kita masih peperangan, tapi di sana sudah tidak bisa. Lalu pulpit komentari menambahkan, dan jika tubuh kebangkitan ini dengan cara apapun bersifat materi, maka ia harus mempunyai tempat yang juga bersifat materi, dan surga pastilah merupakan suatu tempat. Kita bisa injak, bisa jalan. Wahyu 21 dan dia punya lantai emas semua. Tembok-tembok mutiara semua. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Anda lihat pintu gerbang mutiara. Kalau kita pusu jati lah itu jati juga over dari tetangga. Waduh. Ya. Apalagi nama yang ini biasa batana kalau ada rayap. Mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Makanya kita semua yang pakai bara emas di bumi. Saudara ingat di sini. Di sini hebat ya. Di jari, di leher, di sana aspal. Semua gang. Tapi tidak ada gang danger, gang resek. Tidak, itu hanya di Kupang aja. Gang danger, gang resek, gangguan. Aduh, itu gang-gang. Di surga tidak ada gang begitu, itu kudus semua. Saya tidak tahu apakah ada nama Jalan Paulus. Saya tidak tahu. Di sini kan Sudirman, Soeharto. Kalau di sana Jalan Obaja. Ya. Mungkin juga ada jalan bukan yang tukang tidur, Eutikus yang tidak jatuh mati. Ah, lu dia punya adik kelas ya. Bagi yang tidur ya. Tidak ada di sini. Ibadah sore saya jarang ketemu tidur. Kalau sampai lu tidur juga, kebangkitan akan terjadi. Haleluya. Pendeta sudah segala semangat, khotbah kungkang.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kita yang pakai paramas di sini silakan bergaya ya. Saudara lewat di dekat Pegadaian tuh, ibu-ibu kacamata bilang ada kok. Artinya begini, di sana tidak, itu beberapa kenalan saya. Saudara jangan lewat, padahal tujuannya mau beli garam di Glory, right? Tapi ada ibu-ibu kacamata sampai sini, ada kok om. Saya juga bingung, ada apa ya? Oh ternyata tanya ada Baramas yang sampai mau jual, gitu. Tapi ada apa? Oh tidak ada. Ya, saya pengkhotbah di Pegadaian, jadi saya tahu juga ya. Tapi mas-mas yang ada di Pegadaian, di sorga emasnya lebih murni. Anda bisa bayangkan ini. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Itu emas model apa? Ini emas yang saya pakai ini orang NTT, persekutuan NTT Manokwari yang kasih. Kici begini saya lihat di harga ngeri. Dan bilang emas dari Papua paling ngeri. Ini emas. Jadi kalau orang-orang yang ahli emas bilang, wih Papua, oh bisa tahu dia. Ini dikasih orang, gitu. Tapi di sana jalan. Makanya cerita tentang orang pamer-pamer emas itu sudah kita dengar ulang-ulang. Di dunia ini di atas langit ada langit. Kalau ada emas sekian gram, di sana ada mungkin kilo. Ada emas batangan. Ya tak usah dengan pamer barang emas. Sebelum mati gigi emas cabut memang. Cabut, tak usah pipi gigi. Halo Petrus. Petrus, aduh oh my. Kenapa tempel aspal di gigi? Malaikat datang baku rampas, cabut semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sorga benar-benar tempat. Ada jalan-jalannya. Tapi tidak ada dosa lagi di sana. Dan di sanalah orang percaya memerintah. Amin. Makanya saudara-saudara, kalau kita bahas sorga, kita diingatkan, kita akan pakai tubuh itu suatu saat. Tubuh seperti yang Yesus pakai. Dan kita ini sekalipun masih di dunia, tapi kewargaan kita warganya ganda. Kita kewargaan Indonesia sekaligus kewargaan kerajaan sorga. Makanya dalam Filipi pasal 3 mulai ayat 20 Paulus berkata karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu ayatnya yang ke-21 yang akan mengubah tubuh kita ini, yang hina ini, yang banyak penyakit dan sering jatuh bangun. Seringkali kita mengalami konflik dalam diri. Dan seringkali keinginan daging lebih unggul daripada keinginan baik. Tapi good news from heaven. Good news from Jesus. Dia mengatakan bahwa dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, kita akan pakai tubuh itu. Amin. Yesus berdoa minta supaya kita ke sorga. Dan dia bukan hanya minta, dia janji ubah tubuh kita. Kalau dia sudah siap sorga, maka dia siap tubuh untuk sorga. Jadi kalau kita belajar tentang doa Yesus ini dalam sekali. Dan harusnya khotbah seperti ini membangkitkan gairah kudus kita. Memang betul kita masih di dunia. Tapi ingat kita warga kerajaan Allah. Maka sebagai pendatang-pendatang di dunia. Sebagai warga-warga kerajaan sorga. Yang sedang menumpang di tempat tumpangan sementara ini. Karakter kita harus karakter kerajaan Allah. Cara berpikir kita, cara berpikir kerajaan Allah. Makanya Paulus bilang, kamu di dunia, kamu sudah dihidupkan dalam Kristus. Pikirkan perkara yang di atas. Di mana? Di mana Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kolose 3 ayat 1. Perhatikan.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Carilah perkara di atas. Ayat 2 sama-sama. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yesus pikir apa di sorga? Dia pikir bagaimana melalui Anda dan saya sesuai doa-doa Yesus yang kita pelajari untuk kita. Melalui Anda dan saya banyak lagi orang pilihan Allah dibawa kepada jalan kebenaran. Itu yang Yesus pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan termanifestasi dalam perjalanan hidup kita. Kalau pikiran kita duniawi, yang termanifestasi itu hidup duniawi terus, kedagingan terus, hawa nafsu terus, orientasi uang terus, serakah terus. Itu kalau yang ada di hati dan pikiranmu duniawi. Jadi perilakumu menentukan apa isi kepalamu. Begitu aja. Kalau perilaku yang mencari hadirat Allah, perilaku yang baca kitab suci, perilaku yang tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, perilaku yang berusaha menjaga kekudusan, kesaksian di dunia luar, sehingga benar-benar kita seperti ikan dalam akuarium, suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Maka saya bisa pastikan, engkaulah contoh orang-orang yang berpikir perkara-perkara di atas. Kita masih di dunia, tapi pikiran kita harus pikiran surgawi. Ketika kita membaca, melihat ada satu permintaan Kristus, Bapa aku mau, aku di mana mereka di situ, aku di sorga mereka di sorga. Mengingatkan kita supaya kita jangan kerasan di bumi, supaya kita jangan kerasan di bumi, mau di sini terus. Tuhan mau di sana, ku mau di sana. Nah, ada lagu. Jadi Tuhan mau masih di bumi tapi otak surgawi. Apakah itu berarti kita semua sekolah pendeta? Bukan. Apakah itu berarti bahwa ketemu kios tutup semua? Buka. Tetap buka kios. Apakah lele semua tak usah kasih makan lebih memati-mati? No. Tidak. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena kita, sekalipun Anda hanya pengusaha, Anda ASN, even Anda honor sekalipun, atau apapun Anda, dengar baik, Tuhan kita sama, Tuhan Yesus. Amin. Makanya Kolose 3 tuh, 24, 23, 24, 23 saudara baca sama-sama. 1, 2, 3, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bukan untuk pendeta loh. Konteks ini untuk pembantu-pembantu rumah tangga. Budak-budak. Siapa yang bawa Naaman kenal Elisa sampai Naaman kenal Allah Yahweh dan Naaman mengalami mujizat? Pembantu. Pembantu. Seorang anak perempuan dari Israel ditangkap oleh gerombolan orang Aram. Dibawa jadi pembantu di rumah Naaman. Tapi melalui dialah Naaman mengalami mujizat. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Dengan setia. Karena Anda tahu, sebenarnya kalau mau belajar tentang panggilan Tuhan, Tuhan tidak panggil kita untuk jadi sukses. Tuhan panggil kita untuk setia. Catat. Tuhan tidak panggil engkau dan saya supaya jadi sukses, hebat. Buat apa sukses tapi tidak setia? Jadi panggilan utama Tuhan supaya kita setia sampai akhir. Lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tuhan maha melihat. 24 sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan. Untuk babu-babu waktu itu. Kalau babu aja berlaku ayat ini, apalagi kita yang melayani Allah. Mutlak. Apalagi Anda yang ASN, Anda yang dosen, Anda yang mahasiswa, Anda pengusaha, apapun profesimu. Lakukan untuk Tuhan, sebab Tuhanmu bernama Yesus. Dan dia mengawasi dari atas, bahkan dia mengawasi sampai kedalaman hati dan pikiranmu. Apakah pikiran dan hatimu sama seperti dia yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Pikirkan perkara di atas. Jemaat
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada lagi yang perlu kita gali seputaran permintaan Yesus. Aku mau mereka ada di sorga bersama aku. Saudara, sorga itu adalah tempat yang bebas dari kesedihan, penderitaan, dan sengsara. Tidak ada derita sengsara, tidak ada. Di sini banyak. Saudara masih bisa lapar, ya. Habis doa berkat, gembala masih ingatkan, ada basar di sorga tidak berlaku. Lu mau basar apa di sorga? Bukan hanya tidak kawin, orang tidak butuh makan minum di sana. Di sini kerja putus kayu batu, hanya mau cari gereja yang kudus dan di sana tidak ada itu. Jadi saudara, itu tempat yang bebas dari dahaga, lapar, penderitaan. Di sini kerabat meninggal kita menangis. Dan biasa tuh yang penyebab orang mati itu yang menangis paling banyak. Dia yang penyebab mama mati, tapi dia banting diri di peti. Aduh mama, besok sangka mama. Dia nih, anak sial nih. Dia yang suka bikin mama hati bangka. Banyak, tapi kalau dia menangis, Tuhan beta. Malaikat bilang, lu tenang sial, sini lu. Lu jangan minta, kurang aja, kau tuh target lu lama. Enak aja lu minta-minta, lu lihat. Lu tahu saya minta, lu pasti mati. Jadi maksud saya begini. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Apalagi kesedihan palsu, mau sedih palsu, sedih asli. Tidak ada. Di sini kita masih menangis. Tapi di sana tidak ada. Wahyu 7:16-17. Itu ayat bilang begini. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Tidak lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Son perlu AC di sana. Benar. Terus? Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Yes. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Saudara yang masih menangis karena masalah A, B, C. Yesus berdoa supaya kau ke sorga. Silakan menangis di sini. Silakan. Tapi di sana tidak ada tangisan. Wahyu 21 ayat 4 sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Itu yang Yesus minta. Yesus mau supaya kita jangan lagi ada air mata. Anda lihat tidak ada pribadi seperti dia. Yang sudah janji. Sebenarnya kalau Yesus janji aja sudah kuat janjinya. Karena janjinya tidak pernah dusta. Tidak cukup dia janji. Sudah janji dia doakan lagi. Pasti tergenapi. Amin. Di sini hidup di dunia ini masih ngeri-ngeri sedap. Banyak tantangan, persoalan. Tapi itu yang kita alami di sini. Semua kita mengalami. Ya, tetapi Tuhan luar biasa ya. Dia tidak tinggalkan kita. Nah, saya mau tekankan begini, jemaat terkasih. Sorga, sesuai data-data ini, Wahyu 6 ayat 16-17, Wahyu 21 ayat 4. Ini tempat yang bebas sedih, derita, sengsara. Tapi jalan menuju tempat bebas derita, sedih dan sengsara ini, jalannya bernama jalan sengsara. Tempatnya bebas sengsara, tapi jalan ke sana jalan sengsara. Yesus bilang ada dua jalan, jalan sempit dan jalan lebar. Jalan lebar cenderung bebas masalah, tapi jalan sempit yang dimasuki oleh orang percaya yang menuju kepada tempat bebas derita, sengsara dan sedih ini, jalannya penuh kesulitan. Itulah jalan yang sedang kita jalani hari ini sebagai orang percaya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 firman Allah bilang begini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa
Mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami apa? Banyak sengsara. Itu pasti. Pengikut setan yang masih belum sadar, dia akan cenderung lebih aman. Cenderung lebih aman. Kenapa? Karena setan tidak ganggu dia. Setan tidak ada agenda khusus untuk mengganggu atau mengajak dia. Toh orang ini belum diajak, masuk sendiri ke lingkaran setan. Setan belum aja, dia masuk sendiri. Setan, baik, sumar. Sekotong sejap, mari. Bagindo nih kasih first class. Kasih di kelas bisnis, duduk paling muka. Setan tidak capek-capek goda orang begini. Karena memang dia duniawi, manifestasi yang saya bilang. Otaknya duniawi, dia cari sendiri. Cari selingkuh, cari tipu daya, cari segala. Dia masuk sendiri. Beda dengan kita yang mau hidup benar. Atau kita yang ada dalam doa Yesus. Kita target setan. Makanya kenapa kita terus berjaga-jaga. 1 Petrus 5 mulai ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Lalu pekerjaan setan itu apa? Menciptakan penderitaan-penderitaan bagi gereja Tuhan. Makanya ayat 9 saya baca buat saudara. Firman Allah bilang, lawanlah dia. Jangan kita pasif, ketakutan, ciut, mati, takut bayangan. Jangan. Lawan dia. Dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, semua orang percaya, gereja yang kudus dan am, dari berbagai sinode, baik gereja lokal maupun gereja universal. Ya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang namanya orang Kristen tidak lolos menderita. Yang namanya menderita pasti dialami. Yang cenderung lolos pengikut-pengikut setan. Sekarang pilihan ada pada Anda dan saya. Pilih mana? Menderita sesaat di dunia ini, lalu senang tanpa batas, bahagia tanpa batas di sorga, tidak ada limit. Bahagia terus selama-lamanya. Atau saudara senang sementara di sini, ikut setan punya mau, bagian kau tutup mata, lu mati, lu sengsara selama-lamanya. Pilihan ada pada kita. Saya memilih yang pertama. Biar menderita, dimaki-maki untuk sementara ini tidak apa-apa. Toh yang nama hebat itu Tuhan Yesus, melatok nggak penting nama-nama baik apa. Beta mau nama Yesus dimuliakan. Karena Yesus pun nama terlalu indah, tapi tetap dicap, sesat segala macam. Yesus punya nama-nama yang indah. Tapi Yesus dipasang label apa? Setan, gila, Samaria, segala macam. Saya pilih yang pertama. Menderita sesaat. Hidup di Indonesia berapa tahun? 70 sampai 80. Indonesia rata-rata survei mati itu 50, antara 50 dan 60. Apalagi di NTT daging babi mati cepat. Jeroan-jeroan. Pokoknya makan yang bebe itu paling cepat. Babi, bebek, babat, buntut, besi, bata mati semua. Pokoknya lu makan yang bebe lu habis. Batu. 50-60 ketong. Sementara banget. Hidup harus maksimal bagi kerajaan Allah. Amin. Hidup singkat, masih pikir yang tidak-tidak. Ini bukan khotbah omong kosong. Saya khotbah ini berkali-kali menekankan kita semua. Jalan kita bernama jalan sengsara. Ya, dan tidak apa-apa. Sengsara sebentar, nikmatnya selama-lamanya. Masih ingat kisah Lazarus dan orang kaya? Lazarus sengsara luar biasa di dunia. Si kaya nikmat, oh semakan semua ada, buka, kalau anda kata ada kulkas waktu itu, buka kulkas lengkap. Lazarus buka, tutup kembali. Mau apa di dalam? Tapi apa yang terjadi? Dua-dua mati juga toh. Mau kaya mau miskin, selalu kita dengar. Tetap mati hanya butuh tanah 2x1. Padahal masih hidup, tanah di Tablolong sekian hektar. Tanah di Esau begini.
tanah di Opura begini, tanah di Wali Kota begini, tanah di Kalaplima begini. Lu mati 2 kali 1. Kau mau tanah berapa banyak? Tuan tanah. Tuan tanah. Tuhan pun tanah, bukan kau pun tanah. Bilang berkat Allah. Ada orang sombong. Lu tahu beta siapa? Lu siapa? Lu tidak tahu. Tidak tahu. Ya sudah. maksudnya dia mau jelaskan juga ya sudah. Ya kan? Lu tahu? Ini. Lihat ini. Sombong sekali lu pun tanah sepotong. Lu dari tanah mati kembali jadi tanah, kubur di 2 kali 1. Lukas 16 mulai 22. Perhatikan ayat-ayat ini, silakan dibaca. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Itu gambaran sorga, itulah Lazarus 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Iya, lu bukan lu kaya dan lu tidak mati, lu juga mati. Terus? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Inilah orang kaya di bumi suka perintah, dia pikir di sana dia bisa perintah. Anda lihat di model 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Anda lihat sombong sekali. Bapak suruh Lazarus. Beta ke Lazarus semua mampus juga. Tapi Lazarus tidak begitu. Lihat, mungkin kaya di bumi, dia pikir bisa perintah-perintah orang. Kamu perintah siapa di sana? Saya pernah khotbah ini teks di depan menteri, gubernur, anggota DPR RI, gubernur almarhum yang lama dan gubernur yang kemarin. Di depan mereka semua saya bahas ini. Kalian tidak bertobat, neraka semua. Mereka bisik, jangan undang dia lagi. Saya tidak laku sampai sekarang. Tidak apa-apa. Lu jangan pikir bekas lolos lu enak. Pendeta di depan pejabat soya-soya. Lu ada mabok mengkali. Saya bantai betul-betul. Tidak ada soya-soya manusia. Tidak bertobat neraka kau. Itu mau anggota DPR RI, provinsi, segala macam di apa yang tanpa. Sebelah Milenium pun bisa. Grand Mutiara. Hantam betul. Begitu pendeta dapat kesempatan bala-bala betul. Soal diundang atau tidak, Tuhan Allah pelihara kok, kita melayani Allah yang kaya kok. Pokoknya kalau kau dapat kesempatan khotbah, ini kali lihat. Benar, beta inja benar. Nah, ini beta lihat setan-setan yang pengganggu pekerjaan Tuhan itu mesti hantam betul-betul. Saudara lihat ini, main perintah-perintah. Lalu Abraham bilang apa? 25. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Betul. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Iya adil dong. Dia menderita. Ya. Sekarang dia senang. Lu dulu senang-senang. Ya lu menderita, adil. Dan memang kalau bicara tentang surga neraka, satu sifat yang menonjol yaitu keadilan Allah. Makanya kalau Anda pelajari Yohanes 17 ayat 24 yang sedang kita bahas, yang isinya Yesus minta kita ke surga. Setelah 24, Yesus bilang di ayat 25, dia bilang begini, ya Bapa yang adil, dia Allah yang adil. Orang saleh dapat pahala, orang jahat dapat hukuman. Mereka yang memutuskan menjadi saleh, mereka yang memutuskan ikut Kristus, tidak mungkin Allah tutup mata. Allahmu dan Allahku, Allah yang kita sembah, Allah tidak buta dan tuli. Dia tahu motivasimu, dia tahu pergerakanmu, dia tahu niat hidupmu dan langkah-langkah pastimu. Cari dia. Tuhan pasti balas kita dong. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kenapa Lazarus masuk neraka, surga? Bukan karena kemiskinannya. Ya, miskin tapi tukang maloi orang mandi, tetap masuk neraka. Kau jangan bilang beta miskin. Iya, tapi suka intip orang. Neraka kau. Bertobat. Sebelum cungkil matamu dua-dua. Miskin tapi tukang bantu angkat jemuran tetangga padahal tidak ada yang minta bantuan. Kau angkat sendiri, kau menyimpan sendiri, kau simpan di lemarimu.
Kau sengaja cat tambah sedikit supaya warna lain. Padahal itu dia. Mobil ini model baru, ada strap kuning. Lupilox. Haleluya. Dari mana saya tahu metode itu? Saya dulu melakukannya ya. Tapi kita sekarang hidup baru. Amin. Oh haleluya. Iya kan. Kenapa si kaya masuk neraka? Bukan karena kekayaan. Tidak ada larangan jadi kaya. Abraham kaya, Daud kaya, Salomo kaya, Hizkia kaya, Ayub kaya, masuk surga semua. Gak ada larangan jadi kaya. Jadi kenapa si kaya masuk neraka? Karena si kaya itu perwakilan orang yang tidak percaya pada Yesus. Si miskin adalah perwakilan orang yang percaya pada Yesus. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus manifestasinya jelas seperti si kaya. Hidup tidak melayani. Sudah di neraka baru ada beban pelayanan. Saudara kalau baca terus kan. Dia bilang apa? Kalau memang Lazarus tidak bisa kasih air, tolong suruh dia hidup kembali. Pergi ke rumah Bapakku. Di rumah Bapakku masih ada 5 saudaraku. Tolong nasihati mereka supaya mereka jangan masuk ke tempat ini. Di sini sangat menderita. Beban pelayanan timbul di neraka. Saudara-saudara tahu, waktu Anda dan saya meninggal nanti, yang meninggal cuma tubuh, jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, rasamu tidak mati sama sekali. Semua sama persis. Yang mati cuma tubuh. Jiwa kita tidak mati, roh kita tidak mati. Pikirkan itu. Waktu Tuhan menciptakan Adam, tubuh sudah jadi, Adam tidak hidup. Waktu dia menghembuskan nafas, roh ke dalam Adam, baru Adam hidup. Nah itu yang diambil oleh Allah, tubuh mati. Kalau kita mati, hanya itu. Semua lengkap, jangan salah. Penyiksaan itu kita rasa. Bahkan nanti Tuhan akan kasih tubuh baru. Sebagaimana surga adalah tempat, neraka juga tempat. Sebagaimana di surga harus pakai tubuh kemuliaan untuk menikmati kebahagiaan. Di neraka juga ada tubuh tertentu yang dikasih untuk disiksa. Rasanya sama. Pikirkan itu. Betul, jalan kita bernama jalan sengsara, Bapak Ibu terkasih. Tapi bukan berarti kita takut bayangan. Ayo melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu banyak sengsara. Iya. Tapi itu keren. Itu asik. Itu luar biasa. Dan Tuhan tahu cara memelihara orang yang melayani Tuhan. Kita sudah bahas Elia. Bagaimana penderitaannya, tantangannya. Tuhan pelihara. Bahkan Allah pelihara sampai detail-detail. Betul kita sengsara. Tapi dia tidak tinggalkan kita. Raja Daud bilang apa? Dalam lembah kekelaman. Bukan aku lari terkencing-kencing, aku berjalan ya. Di Mazmur 23 ayat 4 itu jelas ayat itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu dalam alam berpikir orang Yahudi itu satu keadaan yang sangat tidak enak, menjengkelkan, susah. Tapi tidak ada lari terkencing-kencing, aku jalan. Beda dengan Amsal 28 ayat 1, orang fasik. Di situ dikatakan apa? Perhatikan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Bayangkan. Tidak ada yang kejar, orang fasik lari. Tetangga tidak bikin apa-apa dia tuduh. Dia kayaknya mau suanggi saya. Lu siapa? Lebih baik dia suanggi Pak Kepala Desa. Atau minimal Pak Kepala Dinas. Amin. Hidup tak kubayangan sekali. Oh begini, begitu apa. Anak Tuhan. Kalau fasik, hidupnya ketakutan. Orang percaya tidak. 1 minggu lalu, hari Minggu kemarin saya tidak ada. Karena dari Senin itu kami sudah berangkat ke Sydney. Saya istri Absdev Gitskel. Karena penerbangannya Senin malam, kami berangkat Senin sore. Sampai di Bali masih bisa makan. Lalu ke bandara. Tapi waktu makan babi guling biasalah Bali ya kan. Lalu lihat kerupuk Bali, kerupuk babi. Kulit babi itu lalu pengen beli untuk ngemil di pesawat. Niatnya ngemil. Lalu isilah di dalam cabin. Koper kecil di cabin. Ketiduran, lupalah kuli babi. Lupa, ya kan? Mendarat di sini. Tidak bunyi begitu ya. Ini hanya contoh saja. Siap.
Turun karena harus ada formulir isi kalau masuk negara orang toh. Kamu rabies? Tidak. TBC? Tidak. Macam-macam. Kamu penyakit apa semua? No, 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 no. Kamu ada bawa makanan? No. Lupain keropok 2 plastik. Ini negara tidak main-main. Ini bukan seperti saudara Masorote, bukan. Ini keras sekali. Bukan. Waktu saya masuk, saya sudah bilang no ini. Kan di bandara luar negeri itu periksanya bukan pakai orang. Anjing tinggi ke mimbar. Anjojeng, bener. Anjojeng tinggo ke mimbober. Ini anjing nih. Pas di koper kami, dia putar tidak mau pindah. Ya namanya anjing. Tapi ini anjing terlatih ya. Bukan kayak ketemu anjing yang kaskadu. Tidak ada. Kaskadu bagian kanan berperiksa di bandara. Betoki kas mati. Memang masuk penjara. Lu pasti mati. Ya kan? Lalu, karena anjing tidak mau jauh dari kita pun koper. Karena 2 kuli babi, kantong. Akhirnya periksa kami. Dia pegang itu formulir. Dia catat, dia bilang, kamu bilang tidak bawa makanan. Kenapa ada? Kalian penipu. Waduh. Kan siapa mau niat tipu? Mau bikin apa? Mau ke barang selundupan tapi 2 plastik kerupuk babi. Itu apa? Gunanya apa coba? Emang ada makan babi itu narkoba? Tidak ada. Tapi yang dipersoalkan, kami dituduh menipu. Karena antara belum sadar betul jiwa belum penuh, pesawat cuma mendarat mesti isi. Toh no. Iya kan? Menurut aturan, kami harus bayar denda dan langsung dipulangkan. Bayarnya $6.000. Cuma $6.000 becabu besiram. $6.000 itu dirupiahkan 60 juta. Mau cabu di? Dan kau pasti dipulangkan. Wih kata begini. Beta kan bahasa Inggris ini kan Inggris suatu koa kan. Takutnya melakukan pembelaan justru dikira menghina dia. Nah justru saya akan tetap di penjara ya. Akhirnya abstep yang puji Tuhan ke sekolah anak bahasa Inggris enak abstep mengalir ke akhirnya dia mengerti tapi dia bilang warning ya kami tanda kau lu masuk Australia berapa kali dia bilang ini keempat kamu saya tanda kamu tidak akan masuk lagi kalau melakukan kesalahan ini. Tuhan bela saudara. Artinya begini, kita percaya kadang-kadang keadaan sekitar kita itu seram. Tapi Tuhan bela. Anda bayangkan kalau itu mesti bayar 60 juta. Lalu dipulangkan, lalu itu tiket yang sudah pergi habis semua. Bisa ratusan juta habis. Tapi Tuhan Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia urus sampai detail-detail. Rambut kepalamu saja dia pikirkan. Amin. Tidak ada burung kecil jatuh di luar kehendak Allah. Lalu saya ikuti ibadah Rabu di sini, Pak Talmon Selan khotbah. Lalu Pak Angki doa tutup, doakan Bapak Gembala dan Mama Gembala. Amin. Tuhan tolong kami mau dengar cerita lagi. Aduh cerita apa lagi Angki? Betul ada cerita baru lagi. Pas mau pulang, kami punya pesawat pulang tuh Jetstar. Yang harus terbang dari Sydney ke Adelaide, pakai domestik. Lalu bagasi kami ada 6. Sampai di Adelaide kami harus ambil bagasi, waktunya sangat singkat, ambil bagasi. Lalu kami naik bus, pindah dari terminal domestik ke terminal internasional untuk terbang dari Adelaide ke Bali dan Pasar. Itu makan waktu sekali. Sedangkan waktu mau naik pesawat ini sudah banyak. Antrian tuh mungkin ada 1.000 kah? Macet. Jalan sedikit ikutin antrian, harus putar kembali.
kami lagi putar-putar, bule tinggi besar satu potong. Kira-kira saya mau bikin apa? Tinggi kayak Goliat begini. Maksudnya, ini bukan Oepura. Ini bukan Oepura, Sydney. Bule tinggi pakai topi kaboi, bule kateak panjang. Lu mau apa? Lu mau apa coba? You can lagi. Hah? Lu mau apa? Dia lihat muka, kaki, bulu kateak. Darah Yesus. Dia lihat saya bilang, keep going. Waduh. Ya kita agak gelisah-gelisah sedikit. Tapi ya kita ikut antrian saja. Kita punya saudara satu, Ibu Reni Murray. Kebetulan ada Tuhan utus dia. Dia orangnya gesit, teliti, segala macam. Hamba Tuhan, pendoa, sangat cinta firman. Dia diutus bikin surprise ketemu kami di Sydney. Padahal dia dari Brisbane cukup jauh saudara. Ketemu kami. Dan akhirnya dia yang terlari ke sana kemana tanya. Tiba-tiba dia konsultasi dengan pihak Jetstar. Itu bule satu bilang, mana berikan itu boarding pass semua. 4 kasih, dia urus. Kalian tidak usah ke Adelaide. Padahal menurut data kami sudah cek. Tidak ada pesawat Sydney langsung Bali. Jetstar maksud saya, tidak ada. Tapi entah bagaimana Tuhan yang kita sembah itu hebat dan dahsyat. Dia bilang kau tidak perlu terbang ke Adelaide. Kau langsung terbang ke Sydney. Kalau ke Adelaide pakai domestik pesawat kecil kayak Batik Air. Tetapi kalau yang langsung itu besar. 333. Terbanglah. Wow. Kami sampai di penerbangan. Tuhan hibur itu macam-macam. Ada satu pramugari cantik model agak Spanyola. Agak Spanyol, Portugis, agak sedikit amarasi gitu loh. Ini pramugari dong, pesawat Australia. Saya juga datang dengan saya punya fatwa Inggris. Kita omong sedikit. Langsung dia bilang, Bapak sonde ada. Kenapa ini nano gaga? Ini omong Kupang. Bapak, beda dari Fontaine. Bentanta don di Oepura. Ke Adeliwe. Tetangga saya. Anak Fontaine. Saudara orang-orang Kupang tuh hebat loh. Tepuk tangan dulu. Bukan karena Tuhan Yesus hebat. Pramugari cantik kayak bule-bule. Fontaine. Fontaine. Kata orang Kupang ini kan muka gagah toh. Tinggal cat sedikit. Cat di muka. Rambut sedikit caca, suta siram. Benar. Mulai baca cerita lah. Dia bilang, Bapak, semua tuh makan mesti kartu kredit bayar untuk ini pesawat. Buat Bapak sekeluarga itu ada $100, sekitar 1 juta. Bapak makan apa saja, silakan. Kita ini lagi full nih, karena waktu di Sydney, lagi antrian panjang, di otak tuh, kan terlalu banyak makan burger, steak, apa segala macam di sana. Di otak tuh nasi padang. Anda tahu, baru di otak, gembala GBI bawa nasi padang, panas-panas. Lupi ame di mana coba nasi padang di situ? Nasi padang. Tuhan itu. Tuhan yang kau sembah, yang aku sembah, asal kau mau menderita untuk dia. Dia punya cara menghibur Anda dan saya. Jadi kalau dengar topik menderita, topik jalan sengsara, langsung jangan ketakutan. Maju. Kau lihat nanti siapa yang bela kau. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang hebat dan dahsyat. Luar biasa. Jadi menikmati sekali Tuhan tunjukkan bahwa kalau saya yang utus kalian, diam-diam, beta atur lo. Tuhan kita hebat. Ya. Bahkan dapat kesempatan masuk dalam gedung parlemen Australia di Canberra. Masuk, bikin video, doa di situ. Sadap. Gedung DPR provinsi saya belum pernah masuk sampai ini. DPR provinsi, kakak kerja di situ. Saya belum pernah masuk, pernah khotbah tapi tidak pergi di ruang sidang. Ini masuk tempat Ratu Elizabeth pernah pimpin sidang di situ. Masuk kita doa, enak sekali. Bonus-bonus Tuhan kasih. Ada tulip pameran festival bunga di Brisbane. Itu hanya berlaku, itu bunga segar cuma 2 minggu. Sulit dapat.
Kami pergi pas tulip. Kita saya ada bikin video, belum, nanti beta posting. Waduh, bunga bagus-bagus. Jadi ada kesegaran, Tuhan hiburkan di balik tantangan-tantangan yang ada. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jalan kita bernama jalan sengsara, tapi jangan takut. Allah tahu menghibur kita. Amin. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir supaya minggu depan perjamuan kudus, saya bahas topik lain. Di ayat 26, ada satu lagi permintaan Yesus bagi gereja. Perhatikan. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kenapa Yesus memberitahukan nama Bapa dan terus memberitahukan supaya, ini ayat bilang, kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Tuhan minta yang berikut, tadi kita masuk surga, tapi sebelum kita ke surga, Tuhan mau kasih yang Bapa berikan kepada Yesus, kasih yang persis, kasih yang itu diberikan kepada kita. Saudara, tapi dimulai dengan Yesus bilang, aku memberitakan namamu. Nama Tuhan begitu penting. Bahkan dalam sepanjang doa dalam Yohanes 17 ini, beberapa kali nama Tuhan ditekankan. Misalnya di ayat 6, dia bilang begini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 11 juga ada penekanan tentang nama Allah yang Yesus sampaikan kepada murid-murid dan kepada kita. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apa makna nama Tuhan? Itu bukan sekedar YHWH tetragrammaton atau Yahweh yang kita kenal dalam huruf mati Ibrani itu. Bukan hanya itu. Tapi nama dalam alam berpikir orang Ibrani, nama itu menggambarkan pribadi orang itu. Atau nama itu pribadi orang itu. Untuk manusia saja ada istilah bilang, nama yang baik lebih berharga daripada harta kekayaan. Orang fasik namanya busuk. Kenapa namanya busuk? Karena orangnya busuk. Tapi yang ini nama Allah. Nama Allah itu penggambaran diri Allah. Ya. Seorang hamba Tuhan namanya Leon Morris. Leon Morris beri komentar berikut saudara-saudara. Kata nama mewakili seluruh pribadi. Jadi menyatakan nama Allah berarti menyatakan sifat yang hakiki dari Allah kepada manusia. Jadi pada waktu Yesus mau meminta supaya kita mengalami kasih Allah, dimulai dengan aku menyatakan namamu dan aku akan menyatakan namamu. Di dalam Yesus itu berdiam segala kepenuhan Allah. Di dalam Yesus. Menurut Kolose 1 ayat 18 dan 19. 18 bilang begini. Kolose 1:18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Betul. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi ketika Yesus meminta supaya Bapa mengasihi kita seperti Bapa mengasihi dia. Dia bilang aku menyatakan seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Allah mengasihi Yesus, kasih yang sama. Kita tidak menjadi Allah. Tetapi kasih yang Bapa berikan kepada Yesus, kasih yang sama itu harus diberikan kepada kita. Apakah sebelum kita menerima Yesus, Allah belum mengasihi kita? Sudah. Tapi kasih Allah masih bercampur permusuhan. Kenapa? Karena Allah kan sudah mengasihi kita sebelum kita lahir. Khusus orang pilihan lah. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ayat 4 bilang begini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingat sebelum dunia dijadikan. Dia pilih dalam apa? Ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus dan seterusnya. Tapi saudara, akhirnya kita lahirkan sebagai keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Dosa selalu bikin Bapa marah. Jadi kita di satu sisi adalah sahabat, tapi di satu sisi adalah seteru. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita yang seteru ini diubahkan. Makanya Roma 5 ayat 10, saya baca buat saudara, dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada dua kita di sini. Kita yang dulu masih seteru, Allah
mendamaikan. Apalagi sekarang ketika Yesus minta kasih Bapa itu diberikan kepada Anda dan saya. Itu berarti tidak ada lagi percampuran seteru. Kita mutlak hanya menerima kasih Allah. Dan dengan kasih ini kita bisa mengasihi dia. Melewati penderitaan yang ada tidak goncang. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang apa? Kita mengasihi karena Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi dengan apa? Dengan kasih yang Allah berikan kepada kita. Tanpa ini orang akan lari dari pelayanan. Tanpa ini orang akan hitung-hitungan untung berapa, rugi berapa, ikut Tuhan. Padahal napas gratis, semua dari Allah, datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Semua yang ada pada kita dari Tuhan, masih hitung-hitungan sama Tuhan. Saya harap tidak ada. Tapi kalau ada, Anda perlu bertobat, Anda orang aneh. Dapat gratis tapi dengan Tuhan hitung-hitungan. Apa yang saudara punya di dunia? Tidak ada. Jadi kalau Tuhan kasih suami, kasih istri, kasih rumah, kasih tanah, kasih pekerjaan, kasih berkat, kasih segala macam. Apalagi kasih selamat. Bahkan dia mengasihi kita, taatlah kepada Tuhan. Orang yang sudah dapat kasih Allah mampu mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah, tidak ada perintah Tuhan yang berat. Ayat penutup 1 Yohanes 5 ayat 3. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri.